Kita selalu membanggakan kota ini. Gedung-gedung kaca, jalan layang yang membentang membelah kesibukan. Dari jauh, seolah kota ini seperti mesin raksasa yang sempurna. Setiap hari tanpa sadar, kita meninggalkan jejak. Plastik es kopi yang hanya kita nikmati 10 menit. Kantong belanja yang umurnya tidak lebih dari perjalanan dari kasir ke rumah. Semuanya menumpuk. Kita melemparkannya begitu saja ke sudut jalan dan dalam selokan. Seolah-olah ketika barang lepas dari tangan, urusan kita selesai. Sebagai pihak yang setiap harinya bekerja mengalirkan air ke seluruh penjuru kota, tanggung jawab PT Air Minum Banjarmasin ternyata jauh lebih besar. Bagaimana kita bisa bicara tentang menjaga sumber air kalau kita sendiri tidak bisa menjaga bumi tempat air itu berasal? Di PAM Banjarmasin, kami tidak hanya mendistribusikan air yang bersih. Kami juga memastikan tempat air itu mengalir tetap lestari. Karena dengan menjaga kelestarian alam sama dengan menjaga masa depan kita semua. Boleh, silakan. Bapak, selamat pagi. Selamat pagi, silakan Ilma. Baik Bapak Jubaldi, saya kan udah keliling-keliling nih tadi Ya. di perusahaan kita di PAM Banjarmasin ini, dan saya tertarik sekali dengan gerakan yang dilakukan oleh perusahaan kita terkait pengelolaan sampah. Boleh nggak Pak Bapak cerita-cerita sedikit? Oh, boleh. Betul, pada saat ini PT Air Minum Banjarmasin itu lagi menjalankan program Zero Waste. Zero Waste tersebut merupakan program yang kita laksanakan mengatasi dan mengelola sampah bukan hanya sesaat, tapi mulai dari hulunya. Ada beberapa program yang akan kita laksanakan, seperti kita akan melakukan pemilahan sampah tersebut agar bisa kita kendalikan menjadi lebih baik. Wah, menarik sekali ya Pak terkait gerakan Zero Waste ini. Untuk prakteknya sendiri Pak gimana sehari-harinya? Apakah hanya sekedar memilah sampah saja? Baik, di lingkungan PT Air Minum Banjarmasin ada 2 jalur besar kita sebutnya dalam pengelolaan sampah ini. Yang pertama itu adalah kita mengolah sampah organik, yang kedua kita mengolah sampah anorganik. Untuk sampah yang organik seperti sisa makanan, daun-daunan dan pohon dan sebagainya, itu kita memiliki alat pencacah. Kita cacah terlebih dahulu, setelah dicacah lalu kita olah menjadi pupuk kompos. Tentunya nanti akan bermanfaat untuk tanaman di lingkungan PT Air Minum Banjarmasin. Kemudian yang kedua, sampah yang anorganik seperti plastik, kita memiliki alat press. Alat press tersebut kita manfaatkan untuk mempres sampah-sampah plastik, plastik sekali pakai, kemudian dari hasil presan tersebut kita serahkan kepada pengepul. Kita PT Air Minum Banjarmasin tidak membuang sampah ke TPA. Tidak membuang sampah ke TPA, akan tetapi dikelola sendiri, diatur sendiri, ada yang jadi kompos dan ada yang dipres dan diserahkan kepada pengepul. Pak, bicara soal sampah plastik, saya dengar ada aplikasi nih Pak, namanya Pambungasnya. Namanya unik dan sangat khas Banjar sekali. Boleh Bapak ceritakan sedikit tentang aplikasi kita ini? Baik, aplikasi Pambungasnya merupakan alat untuk mendorong karyawan agar mau mengontrol dan mengelola sampahnya. Baik sampah di lingkungan kantor maupun langkah sampah yang dibawa dari rumah pribadinya. Jadi dengan menggunakan tools tersebut, karyawan bisa mengontrol berapa saldo uang yang didapatkan dari proses penjualan sampah. Dan ini merupakan mendorong karyawan atau pemantik bagi karyawan untuk mau berpartisipasi dalam mengelola sampah, baik sampah pribadi maupun sampah yang ada di lingkungan kantor kita. Wah, ternyata sampah juga bisa jadi saldo ya Pak ya? Betul, Ilma. Iya, saya juga ini Pak keliling di beberapa Ya. ruangan, di ruangan kerja dan ruangan rapat itu penggunaan botol plastik sepertinya sudah tidak ada ya Pak. Apakah ini bagian dari gerakan program ini? Betul. Kita juga mendorong agar karyawan mengurangi atau menggunakan plastik sekali pakai.
dan kita fasilitasi dengan keran air siap minum. Dan karyawan cukup membawa tumbler yang telah kita bagikan kepada mereka, sehingga pada saat mereka memerlukan air minum, tinggal buka keran dan langsung diminum menggunakan tumbler. Untuk saat ini sejauh apa Pak dampaknya setelah pembagian tumbler dan penyediaan keran air siap minum? Setelah kita siapkan fasilitas keran air siap minum, kemudian kita bagikan tumbler kepada karyawan, sampah botol plastik di lingkungan PT Air Minum Banjarmasin bisa kita katakan tidak ada lagi. Yang paling jelas dampaknya, pada saat ini PT Air Minum Banjarmasin tidak berkontribusi lagi kepada TPA dalam hal sampah botol plastik. Wah, luar biasa sekali ya. Terakhir Pak, untuk harapan Bapak bagi perusahaan ini terkait gerakan yang telah dilakukan. Harapan ulun, mari kita mulai hal-hal kecil di kantor demi dampak yang lebih besar bagi kota Banjarmasin. Baik Bapak, terima kasih sekali. Bincang-bincang hari ini sangat luar biasa bermanfaat dan membuka wawasan kami terkait pengolahan sampah yang ada di PAM Banjarmasin. Terima kasih Bapak. Terima kasih sama-sama.